Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ilmil ulama wa ahyal ummata bi jam'iyati nahdhatil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwosari ingkang sanget kaula hormati lan kaula mulyakaken, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Afif Zubairi ingkang sangat kula hormati, kula mulyakaken lan kula taati. Sedaya mawon pengurus MWCNO baik dari jajaran Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, wonten Pak Haji Sutaji, wonten Gus Roji, ngapunten Gus Roji, kula nuwun sewu ngadeg kula niki. Golek mboten ngadeg sangkaaken lanang gak iso ngadeg ngen mboten eca kula. Akhire kula wanek-wanekaken ngadeg. Meh sami kali Bung Hasan rada ndredeg titik-titik. Boleh enten Gus Roji. Ya nyene wonten karomah Gus Roji biasa gak ndredeg kula niku biasa sakjane. Wonten Gus Roji dadakno beda. Memang ya napa nggih hawanya beda. Sedaya mawon hadirin wal hadirat ingkang sangat kula hormati, baik dari Banom, dari lembaga khususnya Pager Nusa. Wonten ta Pager Nusa? Mulane kala wingi niku Pager Nusa niku ketua niku teng griya kula. Lek pengurus MWC atau yang lain atau ranting ceramah atau menyampaikan pidatonya jarang disebut Pager Nusa. Kula niki hanya anak tiri Pager Nusa. Mboten jenenge Pager Nusa niku papan nama pun dipasang teng MWCNO. Kula ngoten. Jadi pelatih Mas Saihu Kecepek, Pak Ustadz Yusman itu teng griya kula sambatan niku cerita niku ya. Dan sedaya mawon yang hadir ingkang sangat kula hormati lan kula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya lho kok ngoling punan. Kengken mudhun kula niku pun robol. Mboten angsal suwe-suwe berarti. Kula panjenengan sedaya niki termasuk umat sing dipilih dhateng Gusti Allah. Dipilih nomor setunggal, diparingi dititipi iman, dititipi Islam lan malih Islam sing ahlus sunnah wal jamaah. Khusus niki Islam niku macem-macem sampai wonten 73 golongan, tapi kula panjenengan sedaya khusus dititipi Islam sing ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk kula panjenengan saya saged masuk dalam bulan Ramadan niki termasuk pilihannya Gusti Allah. Tidak semua orang yang kemarin menangi bulan Ramadan bahkan merayakan hari raya Idul Fitri, hari ini mereka mungkin sudah terbujur di alam kubur. Tapi alhamdulillah kula panjenengan saya tutup bulan Ramadan tanggal pinten 11 Ramadan nggih. Mugi-mugi sampai tutup akhir Ramadan. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat ingkang sangat kula hormati. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada jenengan. Kula niki bendahara. Bendahara kok dikongkon ceramah. Saged mboten hitung-hitungan mawon kali kula mari ngoten nggih. Hitung-hitungan seragam niki nggih. Termasuk programnya bendahara pengadaan seragam niki. Monggo mangke sing dereng enggak ada seragam daftar ngoten. Lho niki bendahara dikengken ceramah nggih. Pun ada satu pertanyaan ngeten. Yakinkah panjenengan sedaya nanti kalau meninggal dunia masuk surga? Langsung nih. Saat ini kiai ini rumiyin kula takoni. Yai, yakinkah panjenengan nanti kalau wafat masuk surga? Mari ngoten santri nih teng Jawa. Bapak panjenengan benjing lek wafat wangsul teng ngersane Allah masuk surga napa mboten? Yakin napa mboten jenengan? Sing paling banter Pak Ustadz Rohimin, guru besar. Saya yakin mesti masuk surga. Jawabnya memang kita harus yakin. Kalau kita ini nanti pasti akan masuk surga.
Bagaimana kalau kita sendiri nggak yakin kalau diri kita akan masuk surga? Orang lain ya pasti nggak yakin kalau kita akan masuk surga. Kita saja nggak percaya pada diri kita sendiri kalau akan masuk surga. Maka kita harus meyakinkan diri kita, dan yang paling penting memantaskan diri kita untuk masuk surga. Allah itu selalu hitung-hitungan dan punya program-program yang mengajak kita untuk masuk surga. Wallahu yad'u ilal jannah wa ulaika yad'una ilan nar. Gusti Allah itu selalu mengajak kita untuk masuk surga. Tapi orang-orang kafir, setan selalu mengajak kita, mendorong kita untuk masuk neraka. Loh, dengan adanya dua hal yang sangat bertentangan ini, Allah mengajak ke surga, setan dan orang kafir mengajak ke neraka. Maka Allah punya rencana-rencana, punya program-program, koyok programnya bendahara. Ya, semuanya harus sejahtera. Ini programnya bendahara. Allah pun juga punya program bagaimana kita semuanya itu nanti akan masuk surga. Ada 4 program Allah di dalam Al-Quran itu ditulis. Program Allah yang la'allakum tattaqun dalam 30 juz Quran hanya ada 4. Yang Allah mengatakan di situ ada la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, programnya Allah supaya kita menjadi orang takwa. Kenapa kita digiring oleh Allah menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah mengajak kita, menginginkan saudara-saudara kita, keluarga kita untuk masuk surga. Ini programnya Allah. Kemudian Allah menyuruh kita menyembah kepada Allah, menyuruh kita untuk mempelajari kitab-kitab Allah, memberikan cerita-cerita tentang kisos. Itu semuanya diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Mulai ayat 83 sampai dengan ayat 214. Diceritakan bahwa program-program Allah tentang la'allakum tattaqun. Yang paling akhir la'allakum tattaqun adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Program 1, 2, 3, 4 tadi yang disampaikan oleh Allah supaya kita menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu program secara umum. Kemudian Allah membuat program yang khusus, percepatan supaya menjadi takwa. Program yang excellent. Sudah dikasih program 4 macam, sik durung takwai. Mari riyo yang balik mana? Ya, akhirnya Allah mempunyai program khusus supaya kita cepat menjadi orang yang bertakwa dengan cara puasa. Jadi puasa Ramadan ini memang program khusus, tapi syaratnya satu, iman dulu baru puasa. Yang lain tidak disyaratkan iman dulu. Ya ayyuhan nasu budu, menyembah dulu kepada Allah, beribadah dulu kepada Allah, ngaji dulu, mendengarkan cerita-cerita. Dan yang ini khusus, beriman dulu kepada Allah kemudian berpuasa. Makanya di situ ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ya diwajibkan berpuasa hanya orang-orang yang beriman. Kesimpulannya orang yang berpuasa itu orang yang merasa dirinya beriman. Kalau di luar sana ada orang yang mengaku Islam kemudian dia tidak berpuasa, berarti dia masih menganggap dirinya belum beriman kepada Allah, merendahkan dirinya sendiri dengan tidak berpuasa itu. Karena itu program percepatan ini disebut dengan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Saking khususnya program ini, Allah kemudian membuat cara-caranya tersendiri. Ada hadis yang kemarin disampaikan oleh beberapa kiai yang sudah menyampaikan di rangkaian pidato kemarin itu tentang datangnya bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan sufidatis sayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ini ada 3 macam yang saya tahu hadis ini. Ada idza dakhala Ramadan, ada idza jaa Ramadan, ada idza kana Ramadan. Riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Inti dari semuanya itu
Kemudian oleh Imam Yahya Asy'arafi Al-Fudail bin Iyad menerjemahkan tentang bahwa setan itu diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Itu ada dua penafsiran, ada secara batiniah dan ada secara harfiah. Yang secara harfiah memang setannya diikat. Kalau pemahamannya Yai Afif kemarin itu sufidat maradati syayatin, setane diikat, setan sing delurung. Pertanyaannya, ada tak setan sing gak delurung? Ada tak setan sing gak nakal? Ya, maksudnya setan ini ada minal jinnati wan nas. Setan yang minal jin inilah yang pasti delurung, yang pasti nakal itu. Kalau setan yang dari manusia ini tidak diikat. Ya. Nah, kemudian ada yang memahamkan bahwa maksudnya setan diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Futihat abwabur rahmah wa futihat abwabus sawab. Pintu rahmat dibuka semuanya oleh Allah, pintu pahala dibuka lebar-lebar oleh Allah, pahala diobral oleh Allah. Itulah di bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa. Karena ini memang program khususnya Allah supaya kita nanti masuk surga. Amin ya rabbal. Nah, kita memang harus yakin. Ya, kita harus yakin, memang harus yakin bahwa kita nanti akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah kalian panjenengan semuanya itu kalau sudah yakin masuk surga, lewat mana dan bersama siapa? Dan apakah panjenengan sudah punya kuncinya surga? Loh, kalau kita nggak punya kuncinya surga, nah mana mungkin kita bisa masuk surga? Hari ini saya akan membagikan kunci surga untuk panjenengan semuanya. Ada dua kunci surga yang saya bawa hari ini. Purun nggih, Bu? Kula paringi kuncine swarga, purun nggih? Tapi pesen kula, kunci swarga ingkang kula bagi niki mangke pun sampai ilang, pun sampai rusak, terus malih pun berangkat nang swarga pun sampai ketinggalan di rumah. Kula wangsuli malih. Saat niki kula akan membagikan dua kunci surga untuk panjenengan semuanya. Sebab kalau jenengan tidak punya kunci surga ini, jenengan tidak akan bisa masuk surga. Purun nggih? Siap menerima kuncinya swarga? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuncinya swarga niki, miftahul jannah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kalau adalah akhir dari ucapan kita, maka kita pasti akan masuk surga. Masukkan ke dalam hati dalam-dalam, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Dan nanti kalau mau berangkat ke surga harus dibawa. Ini yang pertama. La ilaha illallah itu hanya kunci pintu gerbangnya surga. Katakanlah surga itu taman yang begitu besar, ada kunci, ada pintu gerbangnya di paling depan. Itulah pembuka pintu gerbangnya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Begitu kita sudah buka, kita ada di dalam taman-taman surga. Meskipun tidak bisa masuk ke dalamnya, kita baru di tamannya. Sudah luar biasa, karena di taman surga tersedia apapun yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Mungkin nonton duren, Pak Rofi nonton duren nih. Niki jeragan duren niki. Buah durian, buah manggis, apapun di taman itu ada. Kolam pun juga ada, madu juga ada. Tapi kalau kita belum bisa masuk ke dalamnya, belum sempurna kayaknya kita masuk dalam surga. Maka kunci yang kedua, miftahul jannah as-salatu. Kunci surga yang kedua adalah solat. Solat yang 5 waktu ini merupakan kunci surga.
Nah, sekarang kunci niki sampun kula bagi datang panjenengan sedaya. Umpama kunci niku sudah sampean panjenengan simpan di dalam hati, simpan di dalam otak, di dalam dada, di dalam diri kita, sehingga kemanapun kita pergi kita tidak akan ketinggalan kunci itu. Kemudian panjenengan berangkat. Contoh, Cak Hasan, katenan diri kok Cak Hasan. Kula kajenge berangkat nang swarga Pak Nas. Lho, sampean wis tau nang swarga ta Cak Hasan? Gak tahu, perlu dalan ya Cak Hasan? Gak perlu. Padahal surga itu jauh sekali. Gak mungkin kita akan buka Google Map di sana nanti, gak mungkin. Ya, gak mungkin buka bawa HP. Begitu kita meninggal dunia, HP tidak boleh dibawa. Oh, anak sekolah saja masuk bawa HP gak boleh. Baru hari ini mulai daring ini semua anak sekolah bawa HP. 3 hari ini saya ngisi pondok Ramadan di SMPN 1 Purwodadi. Semuanya suruh bawa HP karena ada ngisi Google Form ya di situ. Pada pretest dan post-testnya pakai Google Form. Ya. Nah, ketika kita sudah berangkat kita tidak tahu jalannya. Terus gimana? Ya. Nah, disinilah peran Nahdlatul Ulama. Ya. Para kiai, para wali, para ulama ini sudah punya petanya menuju surga. Dari mana para ulama ini mendapatkan peta menuju surga? Dari para nabi. Para nabi langsung dapat wahyu dari Allah. Para nabi ini diberikan jalan menuju surga. Kemudian al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama inilah pewaris para nabi. Diwarisi peta menuju ke surga. Sehingga sangat tepat sekali kalau panjenengan mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Seperti ingkang dipun sampaikan kalian Ustadz Bung Hasan kalau wau. Kita itu nggak bisa masuk surga sendirian, kudu rombongan. Saman melok rombongane sapa? Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Memang begitu, kita nanti berangkat ke surga itu secara rombongan. Nah, para ulama inilah yang akan memimpin kita masuk ke dalam surga, dan kunci kita ruangan masing-masing. Semuanya ada ruangannya masing-masing, ada kelasnya masing-masing, ada VIP, ada VVIP dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu yang selalu hadir di dalam jamaah sholat raweh akan mendapatkan kunci yang paling istimewa, karena orang yang selalu baca Quran, orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan, mereka itu nanti ditunggu kedatangannya oleh surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah mengikuti jamaah para kiai, para wali. Sing paling gampang ngeten kula panjenengan sedaya, sing penting derek kiai. Pun ngoten mawon. Kenapa? Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Lho kula panjenengan sedaya gak tahu ketemu Kanjeng Nabi. Nggih ngoten nggih? Wonten sing nate mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Wonten. Muga-muga saged temenan nggih kepingin mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ketemu sahabat nggih mboten nate. Ketemu tabi'in nggih mboten nate. Ketemu tabi'ut tabi'in nggih dereng nate. Sing kepanggih kula panjenengan sedaya nggih Pak Ustadz, Pak Kiai niku mawon. Ya. Kula panjenengan saged salat kadang diwuruki sinten? Diwuruki guru kula. Contoh. Kula saged salat diwuruki guru kula teng Madin, teng madrasah. Guru kula diwuruki gurune. Gurune diwurusin gurune terus nyambung sampai tutuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Keranten mboten kepanggil kepiyambak teng Kanjeng Nabi kudu nderek kiai. Insyaallah para wali, para kiai akan menuntun kita ke jalan yang benar, dan jalan yang benar itu paling akhir adalah surga. Keranten niku kalau ada hal-hal panjenengan yang mboten faham khususnya masalah agama, kudu enggal-enggal tanglet datang Pak Ustadz teng Sumberjo nggih wonten Pak Roji, Gus Roji dan lain sebagainya. Kalau ilmu umum mungkin malu bertanya sesat di jalan, tapi pelajaran agama mboten ngoten. Bab salat mboten ngoten. Malu bertanya sesat sampai di neraka. Niku bab salat.
Salat mboten saged mendel mawon mboten tang izin aku wis tuwek kate takon. Ya, wis meneng akhirnya sampai sedot tetep salat dereng bener. Itulah yang namanya malu bertanya, sesat sampai di neraka. Hadirin wal hadirat, para kiai, para ulama ingkang sangat kula hormati, kula mulyakaken, wabil khusus para sing lali Pak Saleh, pejabat Forkopimka, pejabat desa semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.